selamat pagi semua. Pagi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebenarnya saya mohon maaf pagi-pagi sudah mengajak kalian untuk rapat evaluasi. Seperti yang kita ketahui, kita telah mengalami penurunan pada penjualan kita yang cukup signifikan menurut saya, sebesar 15%. Jadi pimpinan meminta kita untuk melakukan rapat ini untuk mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi-solusi pada permasalahan tersebut. Ya Pak, saya dari marketing juga masalah ini banyak pelanggan yang offline pada masuk pada ini. Saya juga mencatat dari sisi administrasi ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Mungkin kita bisa mulai mengidentifikasi akar masalahnya. Baik, setuju. Mari kita mulai untuk mengungkap fakta-fakta yang ada. Dari Pak Alfi, dari sisi marketing apa yang paling mencolok di sini? Ada juga Pak yang toko yang faktor utama itu dari customer service, dari pelayanan itu berupa pelayanan komplain itu 2-3 hari belum ada kejelasan. Kalau di perusahaan itu buat jadi orang-orang itu pada ke perusahaan lain untuk membeli barang kita. Ini memang benar. Saya sebagai admin juga mengalami kesulitan yang sama karena sistem tiketing kita yang masih manual. Kadang emang tenggelam di inbox dan juga terlewat. Baik, ini menurut saya itu masalah yang sangat serius ya. Ada apa lagi? Yang kedua Pak, masalah inovasi inovatif. Perusahaan itu sudah menawarkan produk mereka itu yang baru, tapi kalau perusahaan kita itu masih yang lama-lama aja sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi itu kita harus mengupgrade produk kita untuk menjadi yang lebih bagus. Saya juga mendapat komplain yang sama soal ini. Beberapa pelanggan lama bahkan menanyakan apa ada update baru dan saya sedikit kebingungan untuk menjawab karena memang tidak ada informasi update tentang produk. Baik, jadi di sini tuh ada dua masalah ya. Yang pertama, kurangnya inovasi. Dan yang kedua, lambatnya respon. Benar? Iya Pak. Respon dari customer kita. Ada lagi? Ada Pak. Yang ketiga tuh dengan kita tuh lebih mahal Pak dibandingkan perusahaan lain. Kalau perusahaan itu mahal, cuma pelayanan bagus. Cuma kita udah mahal, pelayanan terburuk. Nah kita tuh harus upgrade perusahaan kita untuk menjadi pelayanan yang baik. Gitu Pak. Jadi ada. Nah ini yang bikin tricky ya karena dari data admin beberapa banyak sebenarnya banyak pelanggan yang sudah bayar tapi proses delivery-nya juga masih lambat. Ini memperburuk persepsi mereka tentang value yang mereka dapat. Mungkin dari sini dapat saya simpulkan tuh ada 4. Yang pertama ada kurangnya inovasi, yang kedua lambatnya respon, yang ketiga adalah harga dari penjualan kita yang terlalu tinggi, sama pengiriman barang yang terlalu lambat. Betul. Nah, sekarang mari kita buka rapat untuk mencari solusi-solusi di sini. Saya akan mendengarkan beberapa usulan dari kalian yang menurut saya akan masuk, saya akan laporkan pada pimpinan. Saya mulai karena untuk masalah respon yang lambat saya punya beberapa usulan. Silakan. Pertama, kita perlu sistem tiketing yang proper. Saya sudah riset beberapa software CRM yang terjangkau ada yang free trial 30 hari. Dengan sistem ini, setiap komplain terekam dan ada alarm otomatis kalau ada tiket yang belum direspon lebih dari 4 jam. Wah, ini bagus ini. Bisa membantu kita memberikan pelayanan lagi. Bagus Pak. Ini sangat baik usulan dari kalian. Dari sisi marketing dan produk ada usulan lagi. Saya Pak, untuk inovasi sendiri, saya usul ada tindakan sampai pelanggan bulanan. Kita tanya kita apa yang mereka mau, kemudian setiap 2 bulan kita rilis update atau pening, kita kasih feedback dari yang mereka mau, kita kasih ke dalam
rumah mereka. Oh, kalau gitu saya bisa bikin form survei online dan kirim ke database pelanggan kita. Kita juga bisa kasih inisiatif kecil misalnya diskon 5% buat yang isi survei. Nah itu untuk masalah harga, saya rasa kita sudah perlu turunkan harga, tetapi kita perbaiki pelayanan kita. Kita juga bisa kasih cepat proposal update pelanggan agar tidak melakukan ke perusahaan lain. Baik. Saya setuju dengan pendapat kalian. Jadi value for money yang lebih penting dari sekedar harga murah. Nah, tapi soal delivery yang terlambat, ini perlu solusi yang cepat dan lebih dari kalian kerja. Misalkan saya masuk. Saya sudah cek masalahnya di koordinasi antara admin, warehouse dan kurir. Saya usul kita bikin WhatsApp group khusus untuk tracking order urgent. Dan setiap hari ada morning briefing 15 menit untuk update status order yang harus kirim hari itu juga. Wifi itu, dan kita juga bisa kasih pelatihan per pelanggan. Saya setiap start automated message saya lewat chat yang kasih tahu pelanggan statusnya sampai mana. Baik, saya setuju dengan kebijakan kalian. Ini sangat bagus ya menurut saya. Ada usulan lain? Oh iya, satu lagi untuk pelanggan yang sudah komplain atau hampir churn, kita bisa bikin program retention personal call dari kita. Kita kasih special offer atau upgrade gratis untuk 1 bulan. Betul, feedback campaign ini penting karena mendapatkan pelanggan baru 5 kali lebih mahal daripada mempertahankan yang lama. Baik, menurut saya tuh dari usulan-usulan yang mereka itu sangat produktif bagi saya. Jadi saya karena di sini di depan untuk saya presentasikan besok kepada pimpinan. Saya akan rangkum beberapa usulan kita yang ada 7 tadi ya. Iya Pak. Yang pertama apa? Yang pertama ada implementasi sistem CRM ticketing. Implementasi sistem. Yang kedua, Rekrutmen tambahkan Pak. jadi di sini nanti bukan hanya rekrutmen ya, menurut saya tuh akan ada pelatihan tambahan bagi cares kita agar SOP belajar berjalan dengan lancar dan pelayanan kita itu semakin meningkat. Itu harus sangat bagus. Dan pelatihan ya. Ya. Yang ketiga, Tiga, survei pelanggan bulanan. survei. Jadi pada survei itu kita bisa menyebar angket ataupun kita langsung menanyakan secara rutin bagaimana pelayanan yang kita berikan atau komplain dari produk-produk kita yang perlu customer itu kurang pas, nanti bisa ditanyakan sebulan sekali ya. Yang keempat, Update produk kita Pak. produk berikutnya. Oh, jadi di sini tuh kita akan selalu update dengan produk yang mengikuti zaman sesuai dengan apa yang diminta oleh customer, gitu kan? Ya, ini 1 bulan harus diupdate terus. Yang kelima, Membuat grup WhatsApp koordinasi deal-deal. baik, jadi grup WA itu untuk memantau bagaimana SOP delivery kita agar berjalan dengan optimal, gitu kan? Yang keenam, Update status Pak dari via chatbot. update Status via chatbot. chatbot. Ini maksudnya gimana? Ini ada pesan masuk dari bot Pak untuk mengetahui sampai mana pada lagi masuk ke pelanggan. Baik, usulan yang bagus. Ada usulan lagi terakhir? Ada program retention pelanggan. Ya, Retention pelanggan. ini gimana? Jadi gini Pak, mengetahui bagus atau enggaknya barang kita ke pelanggan. Misal kalau jelek bisa kita masukkan ke
WhatsApp tadi itu komplain. Oh, ini didapat dari ini tadi berarti? Iya. Dari bulan bulan. Ya. Udah, kayak lagi, udah mana? Baik, dari yang saya rangkum di sini, saya akan presentasikan besok kepada pimpinan kita. Dari usulan-usulan makanan, saya mengapresiasi berbagai perjalanan itu selama ini melakukan perbaikan-perbaikan yang baik sekali untuk memperlancar dalam pelayanan dan operasional perusahaan. Jadi mari kita buktikan untuk bulan depan tuh dalam program-program yang telah dijalankan di depan itu dapat berjalan optimal dan angka dalam penjualan omset itu dapat naik atau enggak gitu. Ayo kita buktikan Pak. Baik, terima kasih. Kamu. Baik, terima kasih. Meeting hari ini saya tutup. Saya akan email action plan kita nanti malam. Jadi saya akan kirimkan pada kalian bagaimana kinerja pada bulan depan. Saya tutup. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik Pak.